pada laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, menegaskan bahwa mereka tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia. Australia mewaspadai timnas Indonesia yang akan mengunjungi Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, bersama sang pelatih baru, Patrick Kluivert. Popovic telah memanggil 26 pemain untuk melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi yang akan datang bulan ini. Ini merupakan pertemuan kedua antara kedua tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pada 10 September 2024, Indonesia dan Australia bermain imbang 0-0 di Jakarta. Pada jumpa kedua ini, ada perubahan signifikan dalam skuad Garuda, termasuk kehadiran beberapa pemain naturalisasi dan pelatih baru. PSSI telah resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Januari silam, menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert didukung staf pelatih seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Popovic mengakui bahwa perubahan ini membuat timnas Indonesia lebih berbahaya. Tentu saja kami tidak meremehkan mereka, timnas Indonesia, ungkap Tony Popovic dalam wawancara video di laman resmi Socheros. Kami memantau mereka, dan mereka punya pelatih dan staf yang baru, sehingga mungkin ada beberapa perbedaan dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pelatih berusia 51 tahun ini menyadari bahwa melawan Jai Izzes dan rekan-rekannya bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia menegaskan bahwa Socheros akan memberikan performa terbaik untuk mendapatkan poin melawan timnas Indonesia. Australia saat ini berada di peringkat kedua klasemen grup C dan bertekad untuk mempertahankan posisi tersebut agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik terlepas dari lawan kami, jelas Popovic. Ia juga menyadari bahwa supporter berharap Australia meraih kemenangan, mengingat status mereka sebagai tuan rumah. Popovic menegaskan tim akan berusaha keras meningkatkan performa dan bermain sesuai strategi yang telah ditetapkan. Jika kami dapat melakukannya, kami tahu bahwa kami memiliki peluang besar untuk menang, tutupnya. Aneh, 3.000 tiket untuk fans Bahrain tidak laku meski PSSI sudah mengalokasikannya secara khusus untuk laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain akan main away ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat untuk melawan timnas Indonesia di matchday ke-7 grup C. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 25 Maret 2025. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshal Masita mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, tidak mengambil 3.000 tiket yang telah disediakan sesuai batas waktu yang ditentukan. Marshal mencatat bahwa PSSI kemudian memutuskan untuk menjual slot tersebut kepada penonton umum dan pendukung timnas Indonesia. Apalagi usai kuota tiket tersebut habis terjual dalam waktu singkat. Kami sebelumnya telah menyediakan slot 3.000 tiket untuk Federasi Sepak Bola Bahrain, namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan, tiket tersebut tidak diambil oleh pihak terkait, ujar Marshal saat ditemui awak media di Pantai Indah Kapuk, PIK, Jakarta Utara, pada Senin 17 Maret 2025 kemarin. Hal ini mengharuskan kami untuk menjual tiket tersebut sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tiket tersebut termasuk dalam kategori tiket yang kami jual secara umum, sambungnya. Marshal menambahkan, meskipun kami telah memberikan kesempatan dan tenggat waktu bagi BFA untuk melakukan pengambilan tiket, namun kenyataannya mereka tidak memanfaatkannya. Kami harus menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait kehadiran fans Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Marshal menyatakan, saya tidak dapat memastikan apakah mereka menggunakan jalur resmi untuk masuk ke stadion. Mantan Deputi Sekjen PSSI tersebut menegaskan,
Alokasi tiket yang kami berikan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain tidak digunakan oleh pihak terkait sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Dengan demikian, keputusan PSSI untuk menjual tiket yang sebelumnya dialokasikan untuk BEFA kepada penonton umum dan pendukung Timnas Indonesia merupakan upaya yang dilakukan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Semua proses yang dilakukan telah transparan dan profesional, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Media Vietnam tiba-tiba membahas soal dugaan fans Vietnam yang menghina Mes Hilgers dan Timnas Indonesia. Menurut berita yang diterbitkan oleh media Vietnam, Soha, semua ini bermula dari wawancara eksklusif Mes Hilgers dengan FIFA. Di dalam wawancara tersebut, Mes Hilgers mengungkapkan impiannya untuk bisa memenangkan Piala Dunia. Selain itu, Mes Hilgers juga mengungkapkan betapa bangganya ia bisa mengenakan seragam Timnas Indonesia. Menurut Mes Hilgers, saat ini Timnas Indonesia sudah layak untuk tampil di Piala Dunia. Sebenarnya tak ada yang salah dalam wawancara tersebut. Namun kemudian media Vietnam menyoroti pemberitaan yang menyebut adanya hinaan dan bahkan ancaman kepada Mes Hilgers hingga Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha, pun sampai membuat satu artikel khusus yang membahas persoalan tersebut. Kebenaran tentang beberapa penggemar Vietnam yang mengejek dan mengancam bintang-bintang naturalisasi Timnas Indonesia, tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Media Vietnam Soha pun mengakui bahwa di beberapa forum media sosial terdapat fans Vietnam yang ikut berkomentar terkait pernyataan Mes Hilgers. Menurut pengamatan, di beberapa forum, sejumlah penggemar Vietnam meninggalkan komentar setelah pernyataan Mes Hilgers tentang keinginannya memenangkan Piala Dunia, tulis media Vietnam, Soha. Menurut media Vietnam, mayoritas fans Vietnam menuliskan komentar yang pada intinya mengkritik impian Mes Hilgers yang dinilai tidak realistis. Fans Vietnam menganggap saat ini Timnas Indonesia belum layak untuk tampil di Piala Dunia, apalagi untuk menjadi juara. Mayoritas komentar mengatakan, mimpi pemain kelahiran 2001 itu tidak realistis, karena dengan level saat ini, sulit bagi tim Indonesia untuk bisa berlaga di Piala Dunia, apalagi menjadi juara, tulis media Vietnam, Soha. Media Vietnam mengakui bahwa ada fans Vietnam yang berkomentar demikian. Akan tetapi tak benar jika disebutkan bahwa fans Vietnam sampai melontarkan ancaman kepada Mes Hilgers ataupun Timnas Indonesia. Namun, komentar tersebut tidak menyiratkan ancaman terhadap Mes Hilgers, tulis media Vietnam, Soha. Faktanya, saat ini Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert sudah semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan apa yang sudah berhasil dicapai oleh skuad Sintayong.